Awalnya sombong, Malaysia seakan tak percaya timnas mudanya dibantai Filipina. Benar-benar di luar dugaan, hanya timnas Indonesia yang bisa begini di ASEAN. Yuk Sobat Kamus Bola, itulah yang akan kita bahas kali ini. Yuk kita simak selengkapnya sebagai berikut. Timnas U23 Filipina secara mengejutkan berhasil unggul atas Timnas U23 Malaysia. Pertandingan antara Harimau Malaya Muda melawan Young Ascals berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 15 Juli sore. Malaysia langsung berinisiatif menyerang sejak menit awal. Tim besutan Nafuzi Sain hampir saja unggul cepat ketika laga memasuki menit ke-7. Alif Izwan yang menguasai bola di kotak penalti melepaskan tembakan dengan kaki kiri yang cukup keras. Namun usaha Alif masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang Filipina, yakni Nicolas Guimares. Tanpa disangka-sangka, Young Ascals unggul lebih dulu pada babak pertama. Berawal dari serangan balik cepat, Otu Abang Banatoa berhasil menjebol gawang yang dijaga oleh Zulhilmi bin Sarani pada menit ke-9. Gol tersebut tercipta dari serangan pertama tim besutan Gareth Myperson. Skor langsung berubah menjadi 1-0 yang menunjukkan ketertinggalan Malaysia. Usai tertinggal, Harimau Malaya Muda kembali menaikkan intensitas serangan mereka. Tujuannya adalah mencari gol penyeimbang di babak pertama. Namun, benar-benar di luar dugaan, timnas Filipina U23 malah menambah keran golnya lagi dan lagi. Banatao sukses memperdaya kiper Malaysia untuk kedua kalinya. Hingga berita ini dirilis, skor tidak berubah, timnas Filipina unggul 2-0 atas timnas Malaysia U23. Dengan hasil ini juga, timnas Malaysia U23 harap-harap cemas bakal tersingkir lebih awal dari ASEAN Cup U23 2025. Dan hasil ini tentunya menjadi pukulan telak bagi publik Malaysia sendiri. Pengamat hingga fans Malaysia yang sebelum pertandingan sangat sombong bisa meraih gelar juara ASEAN Cup U23 2025 sepertinya harus kandas. Bahkan pemain Malaysia sangat yakin bakal mempermalukan timnas Indonesia di GBK. Malah kebantai duluan ya oleh timnas Filipina U23. 5 tahun lalu, gagasan negara Asia Tenggara tampil di Piala Dunia cuma jadi bahan lelucon. Tapi hari ini semua berubah. Sekarang kita akan menelusuri 5 negara ASEAN yang secara perlahan tapi pasti siap menggebrak dunia. Dari tim yang dulu dicemooh sampai negara yang pernah mengejutkan raksasa Asia. Dan satu di antaranya bukan cuma siap bersaing, tapi sudah memulai membuka pintu menuju Piala Dunia. Nah, kita mulai dari negara yang pernah dianggap kuda hitam, Filipina. Tahun 2010-an, Filipina disebut-sebut sebagai calon kuat di ASEAN. Dengan pemain-pemain keturunan dari Eropa, mereka melesat naik ke peringkat FIFA. Bahkan sempat berada di atas Thailand, tapi sekarang Filipina menutup Juni 2025 di peringkat 145 dunia. Mereka kesulitan di kualifikasi dan regenerasi jadi masalah besar. Alasan utamanya, ketergantungan pada pemain diaspora yang bermain di Liga Eropa dan Amerika. Tanpa fondasi liga domestik yang kuat, Filipina kesulitan menemukan identitas sendiri. Namun, dengan federasi yang kini mulai membenahi sistem dan fokus ke pembinaan usia muda, Filipina belum habis. Mereka tahu, mimpi tampil di Piala Dunia hanya bisa dicapai dengan kerja keras dari dalam negeri. Tapi perjalanan ke Piala Dunia bukan soal kecil, tapi juga kejayaan masa lalu. Ada negara tetangga yang mulai bangkit, diam-diam membangun fondasi kuat, dan kini perlahan mulai diperhitungkan kembali. Ya, mereka adalah Malaysia. Malaysia bukan negara baru di pentas ASEAN, tapi kini mereka memasuki babak baru. Perpaduan antara pemain lokal dan naturalisasi membuat performa Malaysia kian menggila. Terbaru, mereka sukses membantai Vietnam dengan skor telak 4-0, sekaligus melonjak ke peringkat 126 dunia dalam ranking FIFA. Harimau Malaya pelan-pelan menanjak. Dari posisi 154 di tahun 2019, kini Malaysia berada di peringkat 126 dunia.
Mereka mulai konsisten di laga FIFA Matchday dan tampil meyakinkan di kualifikasi. Namun, pertanyaannya, apakah cukup? Malaysia belum punya pengalaman besar di level Asia seperti Jepang atau Korea. Tapi, jika terus mempertahankan konsistensi, maka bukan mustahil bagi Malaysia menembus Piala Dunia. Hanya satu nama yang bisa menjadi panutan seluruh Asia Tenggara. Negara ini pernah jadi momok di level Asia. Negara itu adalah Vietnam. Vietnam adalah kisah sukses sepak bola Asia Tenggara dari peringkat 137 dunia di tahun 2014. Di tengah naik turunnya kekuatan Asia Tenggara, ada satu negara yang selama ini dikenal sebagai raja kawasan. Tim yang selalu jadi tolak ukur dan sampai hari ini masih berdiri di puncak negara itu adalah Thailand. Thailand adalah satu-satunya tim ASEAN yang masih bertahan di peringkat 2 digit FIFA. Mereka naik ke posisi 97 dunia di akhir 2024. Ini menjadikan Thailand sebagai tim dengan peringkat tertinggi di Asia Tenggara. Dengan liga domestik yang stabil, pelatihan usia muda yang konsisten, dan pemain-pemain seperti Satanip Songkrasin yang masih memberi dampak, Thailand juga tetap menjadi benchmark ASEAN. Tapi update terbaru peringkat FIFA per 11 Juni 2025, Thailand kini turun ke peringkat 101 dunia. Belum lagi ancaman datang dari berbagai arah. Vietnam menekan, Malaysia pun mengintai. Dan satu negara yang sedang membangun kekuatan besar di bawah tanah, yaitu negara itu adalah Indonesia. Tak ada kisah sepak bola ASEAN yang lebih dramatis daripada Indonesia. Di tahun 2019, Indonesia duduk di posisi 173 dunia. Salah satu yang terburuk di Asia, kalah telak dari Malaysia, dihina netizen sendiri dan dicemooh lawan-lawan. Selanjutnya, Indonesia berada di posisi 127 dunia, angka yang luar biasa hanya dalam waktu 5 tahun, dan itu baru per Desember 2024. Hanya 6 bulan berselang, tepat 11 Juni 2025, Indonesia sudah naik lagi ke peringkat 118 dunia dengan total 1154,55 poin. Kenaikan yang terus konsisten, bukti bahwa timnas benar-benar sedang naik daun. Masuknya Shin Tae-yong sebagai pelatih, program naturalisasi diaspora, Tom Hai, Jay Itzes, Justin Hubner, hingga Calvin Verdong dan Ole Romeni. Regenerasi pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan juga Rafael Struijk. Dan yang terpenting, mental bertarung yang baru. Kini, timnas Indonesia tidak lagi takut melawan Irak, Vietnam, bahkan Jepang. Garuda tidak lagi hanya mengepakkan sayap. Mereka terbang, menyerang, dan meninggalkan jejak. Apakah ini cukup untuk menuju Piala Dunia? Belum. Justru baru saja memasuki babak paling menegangkan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Setelah melewati babak ketiga dengan penuh kerja keras, mencuri poin dari tim-tim kuat Asia, timnas Indonesia resmi melangkah ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah fase yang belum pernah kita capai sebelumnya. Fase yang akan menguji segalanya, bukan cuma kemampuan taktik dan teknik, tapi mental, nyali, dan ketahanan menghadapi tekanan. Di babak keempat ini, Indonesia akan bertarung dengan tim-tim besar dari kawasan Timur Tengah, bukan tim sembarangan. Kita bicara tentang negara-negara yang punya infrastruktur kelas dunia, pengalaman bermain di Piala Dunia, dan pemain-pemain top yang bertebaran di Liga Arab hingga Eropa. Tim-tim seperti Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, mereka semua kemungkinan besar akan jadi lawan kita. Sistemnya sederhana tapi brutal, hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia. Runner-up harus lanjut ke round 5, bertarung lagi dalam tekanan. Dan tim yang menang akan bermain di Playoff Interconfederation. Artinya, kita harus sempurna. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Hanya satu juara grup yang bisa mengangkat bendera merah putih di pentas dunia. Bayangkan, Indonesia satu grup dengan Qatar dan Uni Emirat Arab. Laga berlangsung di Doha. Sorekan puluhan ribu fans lawan, tekanan cuaca ekstrim, dan atmosfer laga hidup mati yang menentukan nasib bangsa. Tapi justru di sanalah misi besar ini akan diuji. Kita punya pelatih berkelas dunia, Patrick Kluivert, yang tahu bagaimana rasanya berlaga di turnamen besar. Kita punya pasukan diaspora yang kini mulai menyatu dengan anak-anak lokal. Tom Hai, Jay Itzes, Verdong, Rizky Ridho, Marcelino, Hubner, dan juga Romeni. Ini bukan lagi tim uji coba seperti dulu, ini adalah Garuda sesungguhnya. Dan kini, semua mata tertuju pada round 4 bukan lagi soal gengsi ASEAN, tapi soal harga diri bangsa tentang siapa yang pantas berdiri di panggung tertinggi sepak bola dunia. Bila kita berhasil menjadi juara grup,
Indonesia akan tampil di Piala Dunia 2026 dan itu akan jadi sejarah pertama dalam 90 tahun perjalanan kita di dunia sepak bola. Kita sudah sejauh ini, kita bukan penggembira, kita adalah penantang. Sekarang tinggal satu pertanyaan, beranikah kita bermimpi lebih tinggi dari sebelumnya? Karena Piala Dunia sudah menunggu kita di depan sana. Asia Tenggara sedang bergerak. Dulu diremehkan, sekarang diperhitungkan. Dan dalam 5 tahun ke depan, bisa jadi salah satu negara ASEAN akan mencetak sejarah dengan tampil di Piala Dunia. Apakah itu Thailand yang masih di puncak? Vietnam yang sedang menang? Indonesia yang mencari arah? Malaysia yang mulai stabil? Filipina yang butuh taji baru? Atau Indonesia si raksasa tidur yang akhirnya bangun? Ya, kita nantikan bagaimana untuk kedepannya.